Halo, saya Boy dan selamat datang kembali di Viberstock. Tahun 2026 masih ada yang pakai mod atau sekarang semua udah berpindah ke pod system. Saya yakin di antara sekian banyak subscriber Viberstock pasti masih ada yang lebih menyukai menggunakan mod dan atomizer daripada pod system yang tidak bisa diulik dan diganti sama sekali. Kebetulan yang menyenangkan karena beberapa hari yang lalu, seminggu yang lalu kira-kira, saya habis dapat satu vape mill yang masuk ke meja saya, dan ini adalah satu buat mod yang cakep sekali. Menurut saya ganteng dan yes, bagus, elegan, karena bentuknya yang memang tidak biasa, bisa pakai baterai besar tapi masih handy, masih bisa dipegang dengan enak dan nyaman. Langsung aja yuk kita cek jarak dekatnya. Ini adalah .mod.box 100 watt. Seperti apa dia? Nah, saya tahu. YouTube melarang segala bentuk jual beli mengenai vape, dan pelanggaran terhadap hal tersebut bisa berakibat kepada di-ban-nya channel ini. Jadi mulai sekarang stop menanyakan tentang link pembelian, toko mana yang jual, bisa dibeli di mana, bagaimana cara membeli, atau bahkan berapa harganya. Jika Anda tertarik terhadap sebuah produk dan ingin mengetahui lebih banyak tentang produk tersebut, silahkan temukan saya di sosial media lain seperti misalnya Instagram. Saya dengan senang hati akan menjawab semua pertanyaan Anda di sana, bukan di sini. Dan segala komentar yang berisi tentang pertanyaan yang berhubungan dengan jual beli produk, otomatis akan saya hapus demi keamanan channel ini. Terima kasih. Yuk sekarang kita kembali lagi ke reviewnya. .mod.box 100 watt ini adalah satu buah mod yang dihadirkan atau dirilis sekitar kurang lebih setahun yang lalu, di awal tahun 2025, sekitar bulan Januari Februari lah ya, kurang lebih sekitar setahun yang lalu. Tapi sampai hari ini masih jadi salah satu mod yang bisa menawan hati banget karena bentuknya yang luar biasa cakep dan elegan menurut saya setidaknya. Oke, kita langsung lihat aja. Seperti biasa, kemasan yang elegan dan menarik, eksklusif, background hitam dan cenderung seluruhnya warna hitam kecuali beberapa tulisan adalah warna emas dengan logo .mod di bagian atas. Ini adalah siluet dari si modnya .box 100 watt. .mod.box 100 watt itu adalah nama si device kali ini, si produk kali ini. Dan sisi sebelah kiri kita bisa lihat bahwa ada tumben, biasanya kosong, ada tulisan .mod.box 100 watt, kemudian sisi bagian bawah kosong, sisi bagian kanan dari kemasan ada tulisan .mod, dan kemudian oke, seperti biasa ya, dot itu kan di kardusnya ada keterangan gambar model .box 100 watt color gray yang saya punya, ada barcode dan kemudian QR code yang bisa dipergunakan untuk mengecek authenticity-nya. Kemudian di sisi sebelah kanan ada tulisan GR warna gray, kemudian .box 100 watt. Di bagian atas ini sebenarnya tertempel di bagian luar di segel-nya ya, segel plastiknya. Ada garansi 6 bulan dan kemudian silahkan ada nomor. Kalau mau di screenshot sekarang boleh, kalau Anda mau komplain sesuatu. Ini nomor CS-nya ya, customer service daripada si .mod. Oke, langsung aja kita buka. Seperti apa isinya dan dapat apa saja dalam package penjualannya, dibuka seperti itu. Saya singkirkan samping dan seperti biasa, wala, langsung ada user manual untuk .box 100 watt, siluet gambar si modnya sekali lagi dengan keterangan bahasa, ada beberapa bahasa dan gambar dan informasi dan detailing bagaimana navigasinya, button-buttonnya buat apa saja ya, Anda bisa baca sendiri ketika Anda berkesempatan meminang device ini. Ada beberapa bahasa gitu ya. Oke, saya singkirkan samping. Dan kemudian ini adalah modnya yang cakep sekali. Warna yang saya punya adalah gray, abu-abu, menambah elegannya, luar biasa cantik. Saya taruh sini. Kemudian ada dua stiker ala .mod seperti biasa, stiker yang menandakan eksklusivitasnya. Ini kayak di Apple juga ada stiker Apple keruak gitu ya. Kalau teman-teman yang penggemar Apple pasti punya stiker itu. Ini semacam itulah. Dan kemudian ada satu buah USB kabel Type-C yang harusnya sudah mendukung fast charging ya kalau Type-C ini. Ya, ini untuk nge-charge, tapi sekarang kita bisa pakai juga kabel charge-nya HP kita. Langsung aja yuk kita lihat bahwa ini adalah .mod.box 100 watt yang sekali lagi saya bilang menarik karena cakep. Secara kualitas dia bagus, kualitas bahannya, dan kemudian di sini ada kayak rubber-rubbernya gitu di bagian yang gray ini, dan ini kayak logam aluminium alloy kemungkinan, cakep. Dan sekali lagi adalah yang warna
grey, ini semacam rubber lagi, dan dipegang tuh kayak ya ini kain atau rubber ya, tapi empuk-empuk kayak karat gitu. Dan ya cakep sekali sih, saya nggak habis-habis bilang cakep. Di bagian atas ada konektor 510 seperti itu, dan ini adalah tombol untuk lock dan unlock tombolnya. Nanti kita akan coba. Di bagian sini ada tombol firing dengan logo dot mod. Sekali lagi, teman-teman pasti paham ya, yang pernah menggunakan dot mod pasti kan tahu soal logo ini, yang ada juga di firing buttonnya .eio V1, V2, V3 ada semua. .light pun sepertinya juga ada. Terus ada tombol plus dan minus di bagian situ. Dan kemudian sisi bagian bawah kita bisa lihat ada, oh ini ada charging port di bagian sini yang ditutup dengan rubber. Jadi pakai karet penutupnya supaya melindungi dari debu. Ya ini bagus sekali sih, ini sebuah nilai plus yang luar biasa juga, bahwa satu hari mungkin akan tertempel kotoran, mengingat bahwa ini di bagian bottom atau di bagian bawah kan geser-geser itu ya, mungkin juga kena kain atau debu atau mungkin kotoran dari meja mungkin bisa masuk, makanya ditutuplah dengan rubber plug seperti ini, ditutup dengan karet. Ngecharge-nya dari bagian situ, dan kemudian penutup baterainya ini adalah akses ke baterainya. Ada tulisan di bagian sana design by .mod in California, established 2013, di bawahnya adalah nomor seri yang saya punya 27410. Oke, menarik. Dan ini adalah tutup yang seperti ini, istilahnya adalah namanya adalah teleskopik gitu ya. Jadi diputar, jadi bentuknya berputar seperti ya seperti ini untuk membuka, dan kemudian di dalamnya ada tulisan ada logo minus. Jadi bagian dari baterai yang minus di bagian sini, di bagian bawah, sementara yang di bagian sana adalah yang bagian plusnya. Kemudian ini ada sesuatu yang harusnya ya, karena ini menggunakan baterai 21700 atau 18650, jadi Anda punya satu buah adapter untuk baterai 18650. Jadi saya mau kasih lihat dulu. Misalnya satu kali Anda menggunakan baterai 18650, Anda tinggal masukkan bagian plus di bagian sana, udah ada petunjuknya, bagian minus di bagian sana, dot mod tulisan di tengahnya, dan kemudian baterainya silahkan dimasukkan seperti ini. Ya, di bagian minus yang atas, plusnya adalah yang bagian bawah seperti itu, dan kemudian tinggal masukkan ke sana. Atau hari ini kita akan pakai baterai 21700 saja, jadi sekalian saya masukkan baterai 21700 saya ke bagian sana, dan kemudian langsung kita pasangkan. Jadi sekali lagi bisa pakai 21700 maupun 18650, dan kemudian langsung nyala. Oke, saya tutup dulu. Kencangkan teleskopik. Satu kelemahan mungkin ya, walaupun saya sebenarnya suka teleskopik, model tutup baterai teleskopik, tapi ada kemungkinan jangka panjang sekali patah. Jadi ya walaupun tidak selalu gitu ya, tergantung cara pemakaian kita. Tapi balik lagi, teleskopik saya suka karena sebenarnya lebih klasik dan bisa lebih flat gitu ya, dari bottomnya bisa lebih datar, bisa lebih peres, bisa lebih flat. Tapi ada kemungkinan rusak di jangka panjangnya, patah ada kemungkinan. Tapi kembali lagi, penggunaan tiap orang, asal Anda memakai dengan hati-hati dan nggak ceroboh, menurut saya tidak gampang rusak juga. Oke, sudah di bagian sini, kita balik ke sini bahwa menunya lock 5 kali, lock klik 5 kali, ada logo dot mod di bagian sana. Oke, itu 2, 3, 4, 5, dan kemudian kita ya 100 watt dot mod. Oke, dideketin dulu ya sedikit, kita pengen lihat. Oke, bahwa di bagian sana ada PM power mode, kemudian ada kunci, dan kemudian bar baterai power 35 watt. Di bagian cek atomizer ya. Oke, karena tidak ada atomizer di bagian atasnya, otomatis. Kemudian di bagian bawahnya ada, ini adalah resistance counter, voltage, dan kemudian puff counter. Oke, 547 saat ini yang saya punya. Kalau misalnya kita mau akses ke tempat lain, misalnya pencet 2 kali, 1, 2, sekali adalah firing gitu ya, 2 tidak ada, terus kemudian 3 kali, 1, 2, 3. Oke, ternyata kita masuk ke menu, ada power mode, kemudian ada bypass mode, itu langsung untuk menciptakan sensasi. Bypass itu seperti mechanical. Kemudian ada ni, ini adalah TC mode, nichrome, T, titanium, TC mode juga, SS, stainless steel, kemudian auto, kalau kita mau pencet auto, oke, ini bentuknya seperti di .eio ya, dengan diagram yang lingkaran seperti itu, menunjukkan wattage-nya mau di mana, tapi ini adalah otomatis di 25 watt, 30 watt, 35 maupun 40 watt. Itu 23. Kita kembali ke menu, kemudian ada curve mode, ini juga bisa dipakai buat teman-teman yang suka curving gini, ini yang bisa disetel detik keberapa, mau seberapa tendangan voltage-nya segala macam. Tapi kita kembali ke menu, dan kemudian selain curve ada mode boost, kita pencet mode boost masuk. Oke, bisa di on kan, bisa di off kan. Boost ini kalau di DNA seperti replay gitu ya, jadi tendangan awal pertama dikencangkan atau tembakan pertama dikencangkan. Misalnya kalau di on kan kita bisa milih sampai dengan level 9.
Ya, dan kemudian kembali round robin ke level 1. Ini boleh dipakai, boleh enggak, suka-suka aja silahkan. Tapi saya nggak mau pakai yang itu, tuh 23. Busnya saya harus matikan dulu aja, bahwa ini perlu di off kan. Kemudian tuh 23. Setelah bus mode, oke, ada setting, kita masuk ke bagian setting. Colors, kita bisa setel, oke, ini ada big gold theme, saya pakai yang ini adalah defaultnya. Kemudian digeser ada red theme, warna backgroundnya jadi merah. Kemudian gold theme, warna background jadi gold atau emas. Terus kemudian tuh 23, wait, setting, kemudian color, oke, gold theme geser jadi blue dan kemudian black. Nah, ini lebih cakep sebenarnya, tapi saya lebih suka yang gold theme. Oke, kita pencet tahan yang gold theme, masuk tuh 23, kembali lagi ke settingan. Settingnya adalah selain color, stilt ini kalau kita pasang stilt mode, jadi pada saat firing dia tidak akan saya pasang deh atomizer-nya supaya bisa dicoba. Saya pasangkan dulu atomizer supaya kita pencet tidak cek atomizer ya. Misalnya ini pada saat di posisi stilt mode saat ini, ketika saya pencet firing, ya itu jadi langsung layarnya mati gitu ya. Jadi stilt mode seperti itu. Kembalinya gimana? 3 kali pencet tuh 23, masuk ke setting, kemudian ya matikan aja stilt modenya, mode stilt no. Oke, berarti ketika di firing, oke, seperti itu. Tuh 23. Masuk setting lagi, kemudian brightness, ini adalah seberapa terang tingkat kecerahan layarnya yang Anda mau. Silahkan ya, dari 1, 2, 3 sampai level 4. Kita mau level 4 aja. Tuh 23, setting, terus kemudian setelah brightness, oke, exit. Kita pencet firing dan kembali ke layar utama. Oke, satu lagi, pada saat dipencet firing, puff counter ini Anda lihat 549, kita pencet firing, oh jadi time counter gitu ya, dan kemudian voltage-nya pasti berjalan sesuai dengan kekuatan baterai Anda saat ini gitu ya, lifetime. Oke, puff counternya ngilangin angkanya gimana Om? Saya pengen kelihatan 0 lagi karena saya sedang mengukur sesuatu atau saya pengen jual lagi misalnya. Oke, bisa aja caranya dengan firing dan kemudian tombol plus dipencet barengan dan tunggu sebentar. Oke, puff counter hilang. Jadi caranya mereset puff counter adalah tombol firing dengan tombol plus berbarengan, maka nanti puff counternya akan kembali ke 0, kembali ke 0. Kira-kira seperti itu, dan habis ini kita akan coba ya. Tapi oke, sebelum kita balik ke atas, saya mau kasih lihat dulu deh sebentar sama teman-teman bahwa saat ini saya pakai dengan Haku Riviera. Ini adalah RDTA. Kita pengen lihat seberapa responsif si dot box ini. Jadi kalau saya pencet di bagian sini, oke. Oke, kira-kira segitu. Wow, ini padahal 37 watt. Oke. Oh, cukup kenceng. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dan lumayan responsif. Jadi hampir tidak ada delay. Mungkin sekitar setengah detik itu ya, atau kurang dari setengah detik. Ya wajar karena ini adalah electrical. Biasanya akan ada delay, tapi delaynya pun saya boleh katakan bahwa di dotbox ini hampir tidak berarti. Mungkin sekedar untuk menyalakan layarnya dulu kali ya. Jadi ketika kita pencet dengan tombol atau jari kita 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, begitu responsifnya luar biasa, hampir tidak ada delay dan galaknya cukup galak. Ini di 37 ya, nanti kita akan main coba di 40 watt deh untuk tes. Wow, gondrong juga, dan ini wow powerful juga. Oke, menarik. Habis ini kita balik ke atas, kita akan ngobrol sedikit lagi tentang seperti apa dotbox 100 watt ini setelah saya pakai kurang lebih sekitar seminggu ke belakang. Kita balik ke atas, let's check it out. Dan seperti itu tadi adalah close up-nya dotbox 100 watt. Saya lupa katakan di close up bahwa, saya lupa tunjukkan tepatnya, bahwa dotbox 100 watt ini maksimum wattage-nya adalah sampai dengan 100 watt. Tentu saja, karena namanya adalah dotbox 100 watt. Dan di minimal bisa sampai dengan 5 watt, itu yang paling rendah, maksimalnya di 100 watt. Kemudian kita mau coba dulu tes swapnya. Saya pakai di 0,32 ohm, saya pakainya dengan coil pre-built coil dari Asgard Pusaka, ada di sini, dan saya pakai di 40 watt. Seperti ini hasil swapnya, yuk kita tes. Powernya luar biasa sih, nggak main-main ya. Buat teman-teman yang udah ngerti soal .eayo, pernah punya mungkin .mod yang versi-versi sebelumnya, pernah ada juga .box 75 watt atau .mod 75 watt ya saat itu. Saya juga ada pernah. Ini power yang nggak main-main karena secara kickingnya, tendangan powernya itu di awal pun, bahkan ketika
posisi busnya tidak saya tekan pun, tidak saya aktifkan, di posisi bus mati, powernya udah cukup kencang, jadi tendangannya udah cukup bagus untuk menyampaikan rasa, untuk mengupas rasa, untuk menguapkan liquid dengan cukup baik. Jadi tanpa mode boost pun bagus, apalagi dengan mode boost yang sampai level 9, itu mungkin buat dual coil pun bisa banget dan kuat banget, tergantung dari kesehatan baterai Anda. Tapi ya yang pasti cukup mumpuni untuk chipnya. Kita tes sekali lagi yuk. Luar biasa, dan selain uap yang dihasilkan masif gitu ya, itu tergantung sama chip dan kemudian baterai Anda, pastinya kesehatan baterai Anda. Responsifnya juga luar biasa, itu sesuatu yang awesome juga. Dan kemudian, saya lupa tunjukkan ya, bagian atas ini adalah locking buttonnya. Jadi ketika di posisi lock, ini kita geser, kemudian dipencet, dia nggak mau. Oke, dia lock, atau plus minusnya dipencet, dia nggak mau. Oke, jadi posisi lock dan unlock kita hanya pakai dengan button geser yang di bagian atas ini. Itu aja. Jadi tombol geser ini memudahkan banget untuk kita mau masukkan mod ini. Misalnya kita selesai pakai gitu ya, kita habis nongkrong atau kita mau pergi naik motor atau naik ke mobil, ini kita perlu matikan, bukan matikan sih, kita perlu amankan. Anda tinggal geser tombol yang di bagian atas dan sudah selesai, karena tidak akan terpencet maupun terpindah wattage-nya selama locknya teraktifkan atau teronkan gitu ya. Jadi semudah itu, tombol dimudahkan, kemudian responsifnya luar biasa, bentuknya cakep, dan kemudian feelsnya juga enak banget. Di bagian yang luar gini ya, kalau saya pegang seperti ini, di bagian luarnya kepegang rubber, sementara di bagian dalamnya yang di bagian punggungnya ini kepegang aluminium alloy, jadi kayak logam-logam gitu, dan terasa solid, teraba dengan solid sekali, dan ya tidak terlalu besar. Bahkan ketika ini bisa dipakai dengan baterai 21700, gedenya cuma segini, saya boleh katakan bahwa ini handy-nya dapat, jadi pegangan enaknya dapat, praktisnya dapat, compactnya pun sangat dapat. Bisa dilihat hanya dengan segini aja hampir tenggelam, padahal tangan saya nggak yang gede-gede banget. Ini sekali lagi kapasitas baterai 21700 dan bisa juga 18650 untuk mod ramping ini, seslim ini, sekompak ini. Menurut saya ini sesuatu yang sangat cakep sekali. Dan yes, gak heran ketika .mod.box 100 watt ini, walaupun sudah berumur sekitar setahun sejak terakhir kali di launching, pertama kali di launching yaitu tahun 2025 di awal tahun kira-kira, sampai hari ini masih banyak banget yang suka dan mengejar dan memburunya. Kenapa? Karena ya cakep dan bentuknya kecil dan handinya enak, dan feelsnya, pegangannya pun juga nyaman banget. Ini berasa banget megang produk mahal ya. Dot gitu ya, Dot selalu memberikan saya rasa nyaman dan kepedean atau kenikmatan feeling untuk memegangnya, jadi berasa lebih sultan, lebih naik derajatnya, jadi lebih membanggakan banget. So ini sesuatu yang awesome. .box 100 watt luar biasa, mungkin akan saya jadikan untuk daily device saya ya, karena kecil dan dibawa kemana-mana enak, masuk ke handbag saya kayaknya juga pas banget, simple banget. Apalagi dipasangkan dengan atomizer yang ya maksimal dia bisa sampai 25 mm sih, tapi kan kita selalu anak-anak MTL senangnya pakai yang 22 atau 23 mm. 24 udah maksimal, 24 sangat aman sekali, no problem. So gitu dulu aja, saya Boy dari Vapor Stop. Keep on vaping, stop smoking, masuk terus vape Indonesia.